Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Jessica di acara Tips Koko Robert. Baiklah sahabat Koko Robert, di mana saja kali ini Jessica pengen share ya ke teman-teman semua, ke sahabat-sahabat semua ya. Karena ini masih dalam suasana puasa ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat Koko Robert ya, kalau misalkan kita ini kan puasanya mau habis nih ya, bentar lagi lebaran. Banyak banget itu di pasar-pasar, sudah pada berjubel itu pasar. Mereka pada tahu PSBB apa enggak sih? Iya, pada berjubel semua itu. PSBB dilanggar, padahal masih dalam rangka suasana PSBB ya. Baiklah kalau gitu, kita kan mau menjelang Lebaran nih. Biasanya pasar-pasar rame, pasar-pasar juga banyak dikunjungi dan orang-orang juga banyak beli kebutuhan-kebutuhan untuk Lebaran ya. Kemudian juga ada yang memang suka ada di lebaran itu yang biasanya dibeli adalah daging nih. Nah, daging ini kan biasanya banyak tuh. Kemarin-kemarin ada kabar di Bandung seminggu yang lalu ada yang jual juga daging daging apa tuh? Daging babi gitu. Dijual dengan daging sapi. Ngeri banget ya. Kemudian juga kemarin juga ada kabar di Tangerang juga ada daging celeng juga tuh dioplos katanya. Hati-hati sekarang mah ya. Jadi gimana caranya ya supaya kita tahu mengenal daging sapi, daging babi dan daging celeng itu. Kita panggilkan saja kalau gitu Koko Robert, biar Koko Robert yang jawab semuanya itu ya. Dan untuk sahabat Koko Robert yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya. Dukung channel ini biar berlangsung terus ya, biar semangat terus Jessica-nya dan Koko Robert-nya ya. Oke, kalau gitu kita panggilkan saja Koko Robert di Tips Koko Robert. Sahabat Koko Robert, kita di Tips Koko Robert. Kali ini kita panggil saja Kang Koko Robert, Kang Koko Robert. Jessica. Ya kenapa Jess? Kenapa Jess? Kang Koko Robert, kita mau bincang-bincang nih sama Kang Koko Robert. Boleh, bincang-bincang apa Jess? Ini kan Kang Koko Robert ya, kalau sekarang ini kan mau lebaran banyak orang beli daging tuh. Iya bener, daging tuh memang biasanya di lebaran itu banyak yang beli. Kemudian juga menu untuk suasana lebaran. Seperti itu Jess. Iya Kang. Nah, banyak juga orang-orang yang ragu dan bingung atau bimbang cara membeli daging karena banyak kabar ada daging yang dijual itu dicampur sama daging babi dan daging celeng, Kang. Gimana caranya untuk membedakan apa daging babi dan daging sapi kemudian daging celeng itu? Gimana cara membedakannya, Kang Koko Robert? Oh itu Jess. Jadi gini Jess, kalau misalkan untuk hal seperti itu apabila kita membeli daging ya, wajar saja kekhawatiran di orang-orang saat membeli ini nanti Kang Koko ada 5 cara membedakan daging sapi dan daging babi nih agar tidak tertipu Jess. Iya Kang, 5 cara. Gimana caranya itu Kang? Caranya gimana Kang? Nah yang pertama itu caranya kalau kita membeli itu kita lihat dulu warnanya Jess, karena daging sapi, daging babi maupun daging celeng itu biasanya warnanya lain-lain Jess. Iya Kang ya. Iya, kalau kita melihat warnanya nih Jess ya, kalau daging sapi itu kita jangan salah pilih karena kalau daging sapi itu warnanya merah tua Jess, merah tua. Kalau daging babi itu warnanya merah agak pucat Jess, jadi merah kepucat-pucatan. Kemudian kalau misalkan buat daging daging celeng nih itu warnanya merah muda Jess. Iya Kang, jadi kalau misalkan daging sapi itu merah tua ya Kang ya? Iya,
Kalau daging babi, merah pucat ya, Kang. Betul, Kemudian kalau daging celeng itu merah muda ya, Kang. betul sekali, Jess. Nah, itu jadi kita harus hati-hati kalau kita mau membeli itu, kita lihat dulu warnanya, Jess. Kemudian Yang kedua apa, Kang? yang kedua adalah kita lihat serat dan pori-pori daging, Jess. Oh gitu ya, kita harus melihat serat dan pori-pori dagingnya ya, Kang ya. Betul. Jadi gini, kalau misalkan yang daging sapi, ini daging sapi ya, serat dagingnya itu kasar, rapat, kemudian teksturnya itu kenyal, Jess. Ah gitu ya, Kang ya. Ya, itu kalau daging sapi. Kemudian juga kalau daging babi nih, kalau daging babi itu halus ya seratnya itu. Serat dagingnya itu halus, serenggang. Kemudian teksturnya itu gitu kan lunak. Ah gitu ya, teksturnya lunak kalau daging babi. Ah, kalau misalkan serat daging celeng nih celeng ya, itu agak kasar. Kemudian teksturnya lunak. Nah, membedakannya antara daging celeng, babi dan sapi dari teksturnya aja sudah lain. Kalau daging sapi itu kenyal, Jess. Kenyal, ya. Itu. Dan jangan salah nih, daging sapi dengan daging celeng hampir sama di seratnya. Seratnya kasar nih. Kalau daging celeng agak kasar. Jadi kalau misalnya agak kelembek-kelembekan, itu kita harus curiga-dega dengan daging celeng. Ah begitu ya, Kang. Iya, Jess. Jadi kita yang kedua tadi harus ngelihat dari apa seratnya dan teksturnya. Oh iya iya, Kang. Kemudian, Jess, cara membedakannya juga ini yang ketiga ya. Yang ketiga adalah aromanya. Nah, aroma dagingnya nih, Jess. Aroma dagingnya gimana nih, Kang? Nah, untuk aroma dagingnya ya, aromanya kalau daging sapi aromanya khas bau sapi. Pernah nyium sapi nggak, Jess? Nyium sapi, Kang. Pernah, Kang. Itulah, jadi aromanya khasnya seperti itu. Kalau misalkan daging babi, Kalau daging babi gimana, Kang, aromanya? nah kalau daging babi aromanya adalah amis, Jess, bau amis gitu kan. Kalau kata bahasa Sunda nama nanti bau hanyir. Oh iya ya, Kang, ya bau hanyirnya, Kang. Iya. Kemudian juga kalau daging celeng ya, daging celeng. Kalau daging celeng itu jadi amis dan anyir. Pokoknya hanyir pisan. Ah iya, Kang. Jadi bau amisnya amis banget ya, anyir banget ya, Kang. Nah, iya itu jadi kalau daging celeng itu, Jess. Ah gitu ya, Kang ya. Jadi yang ketiga tadi ya aromanya lah kita cium sebelum kita membeli, kita cium aromanya. Dan lebih bagus lagi kalau membeli daging nih, Jess. Ini yang keempat ya. Kalau membeli daging itu pilih daging yang utuh. Oh gitu, pilih daging yang utuh, jangan dipotong-potong gitu ya, Kang ya. Nah, kalau misalkan dipotong-potong itu takutnya dicampur atau takutnya diolah lagi seperti itu. Jadi kalau misalkan daging yang memang utuh ya, daging utuh itu kelihatan dari tadi warnanya, kemudian teksturnya itu sudah kelihatan. Ah gitu ya. Jadi tipsnya tuh harus beli daging ya, pilih yang utuh ya, Kang ya. Iya. Nah, yang kelima Yang kelima apa, Kang? adalah biasanya kalau misalkan di luar dari daging sapi dan di luar dari daging sapi seperti daging babi dan daging celeng itu biasanya harganya murah, Jess. Oh, jadi yang kelima itu jangan terpengaruh dengan harga murah ya, Kang. Nah, iya, karena biasanya daging campuran atau daging babi atau celeng itu dijual dengan harga yang relatif lebih murah dari daging sapi. Oh gitu ya, Kang. Jadi itu tipsnya ya, kalau misalkan untuk yang kelima itu jangan terpengaruh dengan harga dari daging tersebut. Kalau lebih murah itu kita patut curiga ya, Kang. Betul sekali, Jess. Nah, gitu aja, Jess.
ya dari Kang Koko Robert. Oh iya Kang, Kang Robert terima kasih ya sudah menerangkan perbedaan dari daging sapi, daging babi dan daging celeng. Terima kasih. Nanti kalau misalkan Jessica ada keluhan-keluhan lagi sama Kang Koko Robert lagi ya. Iya baik, terima kasih Jess ya, baik. Baiklah sahabat Koko Robert di acara Tips Koko Robert. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Itulah tips dari Koko Robert. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.